Berapa orang ya semua? Satu kelompok. 9 orang, Ibu. 9 orang, Bu. Satu lagi berarti. Kayaknya sudah cukup tadi. Oh, ini sudah. Oke, baik Bapak Ibu sudah lengkap semua dan waktunya juga sudah lewat berapa menit untuk breakout ini. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Baik, Bapak Ibu, pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini mengikuti lanjutan pelatihan ya dalam mana ini Donggala ya, pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kabupaten Donggala angkatan 78. Ya, 78. Oke. Baik, Bapak Ibu sudah melewati agenda 1 ya, sudah selesai. Saya lihat tadi sudah ada videonya gitu ya. Sudah ada yang dicoret-coret di dahi ya. Sudah ada seru-seruannya kemarin. Sekarang kita masuk ke agenda 2. Ya. Baik. Saya sekalian mau lihat 9 orang ya, mau melihat atau mau cek soundnya gitu. Jadi sebelum lanjut saya ingin berkenalan dulu dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tahu nama saya, mungkin sudah di LMS-nya sudah dibaca. Nama saya Vivi, gitu. Saya Widya Iswara, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, jadi saya hari ini menemani Bapak Ibu selama 2 jam pelajaran. Jadi 2 jam pelajaran saja atau 90 menit. Oke, baik Bapak Ibu, sekalian saya ingin mengetahui dan mengenal Bapak Ibu lebih lanjut. Maka saya ingin Bapak Ibu memperkenalkan diri, nama, kemudian instansinya, kemudian asal dari mana gitu ya. Oke, jadi kita mulai yang pertama dari Ibu Niwayan Lastiniati. Oke. Silakan Ibu Wayan. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Nama saya Niwayan Lastiniati, SPD instansi SDN 20 Banawa. Asal saya dari Dampelas. SDN 20 Banawa. Iya, Bu. Sepertinya banyak ya SDN 20 ini ya yang ikut ini ya. Ada Iya, berapa Bu. orang? Ada Ada berapa 5. orang? 5, Bu. Sudah lebih berarti guru di sana ya? Iya, Bu, lebih 2. Aduh. Jadi gimana nih ngajarnya nih, rebutan? Untuk sementara katanya Bu mau guru yang duluan itu mau dipindah tugaskan. Oh begitu ya, oke. Iya. Berarti Ibu mengusir guru yang lama ya? Ibu mengusir penghuni tua ya, mereka tereliminasi gitu, tereliminasi karena Ibu Niwayan dan kawan-kawan datang ini. Terpaksa yang tua mengalah gitu ya, maksudnya tua di jabatannya di tempat situ. Oke, Ibu mengajar guru kelas atau guru apa? Guru kelas, Bu. Guru kelas ya, ada guru kelas. Aslinya dari mana Ibu? Dampelas, Di Banawa. Bu. Iya, Bu. Lumayan ya dari ujung ke ujung gitu. Lumayan. Jadi tinggal di mana Ibu? Di BTN ganti, Bu. Oh, diganti. Oke. Ganti siapa yang ganti?
Oke, BTN ganti. Oke, baik, terima kasih Bu Niwayan. Alhamdulillah apa namanya jaringannya bagus ya. Selanjutnya Pak Dwi. Kedengaran, Bu? Ya, Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ngetes telinga saya atau ngetes mic-nya, Pak? Ngetes mic-nya sama Oh, saya sekalian. kira tes telinga saya Pak yang so tua ini Ya. ya, siapa tahu kan. Oke, silakan Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dian Dwi Faisal, instansi UPT Puskesmas Tompe sebagai analis gizi dan asal dari Kota Parepare. Terima Wih, kasih. pare-pare. Sudah menikah, Pak? Belum, Bu. Oh, enggak apa-apa ya. Jadi nanti di sekitaran puskesmas banyak atau jalan menuju ke sana yang banyak gitu ya. Jadi tinggal di mana, Pak? Sementara di perumahan dinas Puskesmas. Jam Pelas. Di mana? Di mana tadi? Di perumahan dinas Puskesmas Tompe. Tompe, Tompe ya, Tompe. Iya. Oh, Tompe dekat ya, Tompe dekat. Dekat semua. Enggak tahu yang penting kumpulnya di mana ya, jadi dekat. Dari Palu ya jauh juga sih. Oke, baik. Terima kasih Pak Dwi. Alhamdulillah jaringannya juga bagus. Selanjutnya Ibu Asniwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asniwar SPD, unit kerja SDN 22 Banawa. Asal dari 22, Bu. Ya. Asal dari Sindue Tompu Sabora di Desa Tibo. Oke. Berarti orang Donggala membangun Donggala ini ya, Ibu Asniwar ya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Asniwar. Selanjutnya Pak Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi SPD, unit kerja SDN 20 Banawa. Oh. Jabatan guru kelas. Kelas berapa, Pak? Jabatan guru kelas. Guru kelas berapa? Kelas 4 untuk sementara, Bu. 4. Oke, baik. Terima kasih Pak Fandi. Iya, asal dari Sindue, Desa Eno. Sindue. Oke, berarti Donggala ke Donggala ya, membangun kampung, membangun kabupaten. Oke, terima kasih Pak Afandi. Selanjutnya Sama-sama, Ibu Bu. Komang. Ibu Komang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Ibu. Perkenalkan, nama saya N. Komangkarini SPD, instansi SDN 5 Banawa. Asal saya dari Bali, Bu, tinggal di Donggala. Oke, jadi tinggal sendiri di Donggala, Bu? Tidak, Bu. Saya sudah dari 2012 ikut suami tugas di Donggala, Bu. Kira sendiri, kalau sendiri kan ngeri ya, kota besar cuma sendiri, banyak tetangga gitu ya di sebelah-sebelah. Oke. Ibu guru apa? Guru kelas, Ibu. Guru kelas ya, oke. Ini orang-orang pintar semua di sini ini. Guru kelas itu kan, guru SD itu orang paling pintar ya, karena semua mata pelajaran dia ampuh gitu kan. Jadi banyak narasumber nanti di sini. Tenang Pak Dwi ya, kita banyak narasumber. Oke, terima kasih Ibu Komang. Selanjutnya Pak Agus Tawakal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Agus Tawakal, di instansi SDN 19 Banawa, guru. Nah, kalau yang ini Bapak ngetes telinga betul ini ya. Tidak kedengaran suaranya. Pasti cuma saya yang tidak dengar. Yang lain kok santai-santai saja. Berarti yang lain dengar, saya tidak ya. Oke. Nah. Saya ulang ya. Agak diper. Kecil suaranya Pak Agus. Oh, sama berarti. Telinganya agak sama. Iya. Jauh sekali Pak suaranya. Ya kecil. Iya. Wah Pak Guru ini kasih keras sedikit Pak Guru. Tes. Oh, memang Bapak lembut ya. Bapak lembut Bapak ini ya. Suaranya halus. Oke, lanjut Pak Agus. Ya. Mikrofonnya kayaknya yang agak ini bermasalah. Ya. Oke. Mudah-mudahan mikrofonnya Pak, bukan telinga saya yang bermasalah. Mikrofonnya Bu. Ya, oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agus Tawakal. Ya. Instansi SDN 19 Banawa. Asal dari Bolano Lambunu.
Kabupaten Parigi Motong. Oke. Agus Terima Tawakal, ya, oke. SDN 19. Guru apa, Pak? Guru bidang studi Penjas. Ya, kelihatan dari kening, Pak, ya, guru Penjas, ya. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya Ibu Rostianti. Rostianti. Ibu jangan bisik-bisik, Bu. Saya tidak dengar, ya, Ibu. Apa yang terjadi nih? Tidak ada suaranya? Atau cuma saya yang tidak dengar? Yang lain? Tidak ada yang suaranya. Yang Tidak lain? dengar, Bu. Oh, tidak ada suaranya. Memang tidak ada suaranya. Perbaiki dulu. Saya takut dites ini di sini ya. Telinganya Ibu ini masih bagus atau tidak ini ya? Ada yang halus, ada yang... Dicoba lagi, Bu Ros. Kelasnya Ibu Dita. Ada. Belum ada. Belum ada. Oke, nanti silakan diminta bantuan untuk diperbaiki ya suaranya. Oke, kita lanjut ke Ibu Sarmiati. Sam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Siti Sarmiati Syam, biasa dipanggil Mimi, Bu. Unit kerja UPT Puskesmas Tompe seperti Pak Dwi. Asal dari Makassar, tapi sejak 2015 sudah pindah ke Palu. Oke. Ibu apa ini? Pengawas farmasi dan makanan, Ibu. Pengawas apa? Pengawas farmasi dan makanan. Oh, farmasi ya, farmasi. Kalau Pak Di tadi gizi ya, kalau tidak salah ya. Oh, Pak Di gizi. Ya, sesuai body dengan ini ilmunya ya, gizi. Jadi segar gitu ya, karena gizinya cukup gitu ya. Tidak cukup nanti stunting gitu. Oke, baik, terima kasih Ibu Sarmiati. Selanjutnya Pak Ramlan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramlan. Ibu. Tenang, cuma Pak Mukmin yang datang, santai, tidak usah gugup Pak. Ada Pak Mukmin mendampingi. Ya, silakan coba lagi Pak Ramlan. Oke. Perkenalkan nama saya Ramlan T. SPD dari instansi SDN 17 Banawa. Asal dari Kabupaten Sopeng, Bu. Dari mana? Dari mana, Pak? Dari Kabupaten Sopeng. Oh, dari Sopeng. Kabupaten Sopeng. Ya, oke. Orang Sopeng pergi ke Banawa. Ya, naik apa? Keluarga di mana, Pak? Keluarga sudah menikah? Sudah menikah, Pak? Belum, Bu. Oh, belum. Pak Mumin banyak ini. Mana Dita? Dita mana Dita? Banyak, Pak. Banyak ada yang Dita. Mau ya, banyak calon menantu nih. Calon menantu banyak ini. Ada Pak Dwi ya, ada Pak Ramlan itu. Masih banyak pokoknya. Boleh diperjuangkan. Oke, baik. Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi, yaitu nilai-nilai dasar PNS. Jadi ada agenda 2, isinya adalah aneka ya, aneka. Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Baik, saya mau share screen dulu.
Tunggu ya, saya share screen. Mana ini? Share. Oke. Kenapa tetap ke sini ya? Kelihatan nggak saya punya share screen? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Bu Rostianti sudah bisa bicara, Bu? Oh, bicaranya sudah, tapi kedengarannya belum ya. Oke, baik. Bapak Ibu, jadi agenda 2 nilai-nilai dasar ASN yaitu aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Ya. Oke, baik. Semoga semua sehat dan bahagia hari ini ya. Apapun yang terjadi, ini adalah jam-jam yang sangat segar gitu ya untuk belajar. Ini waktunya semangat sekali gitu ya untuk belajar. Karena panas kan, jadi semakin panas itu semakin semangat untuk berdiskusi gitu ya. Jadi sudah habis makan siang gitu kan, yang tidak puasa maksudnya sudah minum kopi tadi subuh ya waktu sahur gitu. Jadi sekarang semangat ini, semangat luar biasa. Oke, baik, kita sekilas melihat bahwa kenapa ini Latsar diselenggarakan adalah memang itu tuntutan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang ASN. Bapak Ibu sebagai CPNS itu punya masa percobaan selama 1 tahun. Tapi kayaknya Bapak Ibu ini baru berapa bulan ya jadi CPNS. TMT tahun berapa SK-nya Bapak Ibu? Tadi Desember. 26 Desember. 1 Desember 2020. Ya. 2020. Luar biasa ya, luar biasa nih Donggala ini belum 1 tahun Bapak Ibu sudah diikutkan Latsar. Luar biasa. Jadi Ibu patut berterima kasih dan bersyukur bahwa Bapak Ibu segera mengikuti Latsar. Jadi C-nya itu tidak usah lama-lama melekat di dalam diri Bapak Ibu gitu ya. Tidak lama, sudah belum 1 tahun sudah PNS nantinya. Oke ya, di samping Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 5 juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 yang sudah diganti dengan PP Nomor 17 tahun 2020. Kemudian ada juga Peraturan Lembaga Administrasi Negara yang terbaru yaitu Nomor 1 tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Kenapa ini ada aturan yang baru? Karena kita sedang ada di masa pandemi ya, masa pandemi, sedangkan ASN yang diangkat itu banyak yang harus melewati dengan adanya Latsar ya. Mereka bisa jadi PNS kalau ada Latsar. Sehingga itu harus terus berjalan. 2020 agak kurang kita ya, agak vakum dengan Latsar, cuma kemarin kalau tidak salah cuma provinsi saja yang ada, dan itu waktu itu distance learning tapi modelnya yang berbeda. Jadi ada 3 metode dalam Latsar ini. Yang pertama adalah klasikal yang seperti biasa, jadi Widya Iswaranya datang kemana-mana gitu ya, terbang ke sana kemari. Kemudian yang kedua adalah blended. Blended itu gabungan antara seperti kita begini e-learning kemudian digabung dengan klasikal. Jadi ada tatap muka. Kemudian yang ketiga adalah full distance learning dalam keadaan darurat. Jadi kita ini distance learning dalam keadaan darurat. Jadi itu ya, jadi kita model yang ketiga sama sekali full, kita sampai selesai Bapak Ibu kita ketemunya cuma di layar sini, imut-imut semua kelihatannya ya. Jadi itu dasarnya adalah supaya jadi kurikulumnya juga baru, metodenya baru, dan kita semua shock semua gitu ya, termasuk penyelenggara dan sebagainya gitu. Oke, jadi kita serba baru ini. Baik, ini dasar hukumnya. Kemudian tujuannya adalah untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi. Terintegrasi di sini maksudnya adalah jalur pelatihannya itu klasikal dan non klasikal. Yang kita hadapi sekarang ini namanya klasikal ini, meskipun cuma ketemunya di layar, tapi itu klasikal.
Kemudian non klasikal adalah ketika Bapak Ibu habituasi. Nanti Bapak Ibu setelah seminar rancangan habituasi itu berarti non klasikalnya. Dan kemudian terintegrasi juga yaitu kompetensi sosial kultural dengan kompetensi bidang tugas. Jadi nanti Bapak Ibu ada kompetensi yang didapat dari kelas ini dan juga kompetensi bidang tugas itu Bapak Ibu dapat nanti mentoring dengan Bapak Ibu di sekitar kantornya. Dengan mentornya siapa terserah penunjukannya dari instansi masing-masing. Siapa yang menjadi mentor Bapak Ibu untuk menambahkan kompetensi bidang tugas. Oke, jadi ini kompetensi yang dibangun dari agenda per agenda. Agenda 1 yang sudah dilewati itu untuk membentuk atau tujuannya agar PNS mampu menunjukkan sikap perilaku bela negara. Ya, kemarin sudah dilewat. Kemudian yang kedua bisa mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Agenda 2. Kemudian agenda 3 adalah mengaktualisasikan kedudukan dan peran ya PNS dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugasnya. Jadi yang di puskesmas nanti apa, yang guru apa, itu nanti tergantung sama mentoringnya di dalam instansi masing-masing. Oke, baik. Jadi ini tujuan agenda 2 adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menjadi pelayan yang profesional dengan menunjukkan akuntabilitasnya, kemudian selalu mengedepankan kepentingan nasional, menjunjung tinggi etika, ya selalu berinovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan memiliki sikap anti korupsi. Karena korupsi itu merupakan masalah terbesar di Indonesia saat ini adalah korupsi gitu ya, sedangkan dana bantuan saja dikorupsi gitu. Jadi sungguh luar biasa. Itu memang menjadi penyakit nomor 1 di Indonesia. Oke. Baik, jadi sekarang saya lanjutkan diskusinya. Saya ingin mendengar seberapa dalam Bapak Ibu memperoleh materi-materi yang ada di agenda 2 ini, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Jadi saya ingin mendengarkan dulu, saya stop share dulu, saya ingin mendengar pemahaman, sedalam apa pemahaman Bapak Ibu tentang akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, kemudian komitmen mutu, dan anti korupsi. Baik, siapa yang akan menjelaskan? Oke, pertama akuntabilitas dulu. Atau boleh juga mau rangkum semua, mana yang enak? Akuntabilitas dulu atau rangkum semua aneka? Satu-satu, Ibu. Satu ya, satu-satu. Oke, akuntabilitas dulu. Jadi mau raise hand atau saya tunjuk? Saya ini ikut saja Bapak punya mau, Bapak Ibu punya mau ya. Saya ikuti saja. Mau raise hand atau saya tunjuk? Ya? Tunjuk saja. Iya, iya. Lebih bagus memang itu. Tunjuk saja. Oke, jadi yang mendapat penghormatan pertama gitu ya untuk menjelaskan ya itu Ibu Rostianti lagi mencoba ininya ya, speakernya ya, supaya mudah-mudahan ada suara. Jangan nanti Ibu saya tanya menjelaskannya saya tidak dengar. Oke, baik. Saya pakai ilmu telepati dulu, siapa yang duluan ya. Yang mendapat kehormatan pertama untuk menjelaskan adalah Pak Agus Tawakal, ya, artis kita hari ini. Ya. Begitu yang saya lihat tadi, begitu tak buka layar, kayaknya Pak Agus punya muka tadi ya. Tidak salah sih ya, kayaknya yang dengan coretan-coretan I love you tadi. Oke, silakan Pak Agus, apa yang Bapak pahami, yang sudah dipahami tentang akuntabilitas yang didapat dari MOOC? Kalau yang saya tahu, akuntabilitas itu merupakan sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan. Itu aja sih Bu yang saya tahu.
Kemudian kalau untuk nasionalisme itu Akuntabilitas saja dulu, akuntabilitas saja dulu. oh kalau Ya. akuntabilitas itu Bu yang saya tahu. Bukunya tebal begitu cuma itu intinya. Yang saya tahu sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan. Cuma itu saja. Kalau alat akuntabilitas di Indonesia apa? Alat akuntabilitas birokrasi di Indonesia. Minimal ada 3, apa saja itu? Alat akuntabilitas. Ada? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Ini kan soal ingat atau lupa saja itu ya. Ada 3, Bu. Ada 3. Ya, silakan Ibu Nikoma. Ibu Komang, bukan nih ya, bukan N Komang. Yang Oke. pertama ada 3 alat akuntabilitas. Yang pertama perencanaan strategis, yang kedua kontrak kerja, dan yang ketiga laporan kinerja. Laporan kinerja. Oke. Baik, terima kasih. Selain itu apa Ibu yang Ibu tahu Ibu Komang tentang akuntabilitas? Lanjut. Akuntabilitas itu adalah kewajiban pertanggungjawaban kita sebagai seorang pelayan publik yang harus dicapai. Kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas itu ada 2, vertikal dan horizontal. Kalau vertikal itu pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, Bu. Kemudian akuntabilitas horizontal, pertanggungjawabannya kita kepada masyarakat luas. Sebagai PNS kita harus memiliki sifat akuntabel yang nanti tidak terintervensi politik, kemudian anti korupsi dan bekerja secara akuntabel. Seperti itu, Bu. Oke. Baik, terima kasih Ibu Nikoma. Selanjutnya menambahkan Pak Dwi. Kalau kedengaran, Bu? Ya. Kalau menurut saya akuntabilitas itu sama tadi seperti yang Ibu Komang sebutkan, yaitu kewajiban setiap individu atau kelompok untuk bertanggung jawab memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ASN, di mana nilai-nilai yang terkandung ada seperti tanggung jawab, jujur, kejelasan target, dan netralitas yang seperti dijelaskan kemarin oleh Pak Bahrun. Terima kasih, Bu. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya menambahkan Ibu Asniwar. Ada 5 tingkatan akuntabilitas. Ada personal, individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Kemudian ada aspek akuntabilitas yang mencakup akuntabilitas sebuah hubungan, akuntabilitas yang berorientasi pada hasil dengan adanya laporan, serta akuntabilitas yang memperbaiki kinerja kerja seorang ASN. Itu, Bu. Oke. Jadi ada hubungan, berorientasi hasil, membutuhkan laporan, kemudian memperbaiki kinerja. Dan adanya konsekuensi. 5 ya? 5 kan? Ya. Adanya konsekuensi. Jadi ketika pertanggungjawaban Bapak Ibu gitu ya, tugasnya Bapak Ibu itu tidak mencapai target yang seperti yang ingin dicapai, maka itu ada konsekuensinya gitu ya. Jadi nanti ada teguran, mungkin ada hukuman ya, atau suruh ngulang gitu ya, perbaiki lagi itu hukuman gitu ya. Jadi ada konsekuensi dari semua tindakan Bapak Ibu. Mungkin ketika hasilnya bagus nanti ada reward gitu ya. Mungkin TP-nya jadi naik atau apa ya, tergantung bagaimana bagaimana aturan-aturan yang ada. Oke, boleh menambahkan Ibu Niwayan? Masih di akuntabilitas.
Kalau menurut saya akuntabilitas itu adalah hubungan antara dua pihak, yaitu antara satu individu dengan kelompok, hubungan antara masyarakat, hubungan antara instansi dan negara atau masyarakat. Kemudian akuntabilitas itu biasanya mengacu pada kejujuran, integritas, moral, dan etika seorang ASN. Itu saja, Bu. Lagi? Oke, baik. Terima Ya. kasih, Ibu Wayan. Selanjutnya, Pak Afandi. Dibuka dulu suaranya, Pak. Akuntabilitas itu memiliki aspek-aspek yang meliputi akuntabilitas adalah sebuah aspek hubungan. Terus yang kedua adalah akuntabilitas yang beroriental. Dan yang ketiga adalah akuntabilitas yang membutuhkan adanya laporan. Itu, Bu. Oke, kalau aspek ada 5 ya. Suatu hubungan, kemudian orientasi hasil, kemudian membutuhkan laporan, adanya konsekuensi, kemudian untuk meningkatkan kinerja. Kalau aspek ada 5 itu. Kemudian ada dimensi, kemudian ada tingkatan. Kalau dimensi ada 4, kalau tingkatan ada 5 gitu ya. Tingkatan akuntabilitas itu tadi itu ada personal, individu, kelompok, ya, gitu ya. Institusi, kemudian stakeholder. Oke, baik. Silakan ditambahkan Ibu Sarmiati. Tadi yang teman-teman yang lain sudah menjelaskan, mungkin yang belum dijelaskan itu mengenai dimensinya, Ibu. Jadi dimensi akuntabilitas itu ada 4, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum. Ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Terus yang kedua itu akuntabilitas proses. Ini berkaitan dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas. Kemudian yang ketiga itu akuntabilitas program. Akuntabilitas program ini berkaitan dengan apakah tujuan yang ditetapkan itu dapat tercapai. Kemudian yang keempat itu akuntabilitas kebijakan. Ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan-kebijakan yang telah diambil. Terus untuk akuntabilitas, menurut saya, Ibu, akuntabilitas adalah sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan seseorang terhadap terhadap tugas yang diamanahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Sarmiati. Pak Agus, bagaimana? Masih belum dengar? Pak Agus? Sudah dengar Pak Agus? Pak Agus? Pak Agus Tawakal, dengar suara saya? Ibu Rostianti? Dengar suara saya, Bu? Dengar? Tes suaranya? Belum bisa? Tetap belum bisa ya? Belum bisa? Jangan-jangan belum dicolok di laptop itu ini suaranya. Sudah. Terus saya mau dengar Ibu bicara bagaimana ini? Saya suruh lanjutkan mengenai akuntabilitas ini. Pakai bahasa Tarsan ya, saya tidak mengerti. Oke, Pak Ramlan, silakan menambahkan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Akuntabilitas memiliki fungsi untuk menyediakan kontrol demokratis dengan membangun suatu sistem untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan. Selanjutnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Ya, kapan Bapak berhenti saya tidak tahu. Jadi saya tunggu-tunggu ya. Jadi kalau sudah ya
Begitu Bu. Supaya saya tahu Bapak stop gitu ya. Oke. Baik, jadi itu merupakan rangkuman ya dari apa yang Bapak Ibu tahu dari satu buku itu. Kemudian saya, Bapak Ibu ada baca enggak framework akuntabilitas itu? Framework. Jadi dimulai dari apa, kemudian sampai terakhirnya apa. Kalau tidak salah 5 itu tahapannya itu. Ada ingat? Framework akuntabilitas? Ya, Ibu Komang. Ya. Ya. Ada 5, yaitu yang pertama tentukan tujuan dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, rencana apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Kemudian yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Kemudian yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Dan yang kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Oke, ya. Jadi urutannya itu tidak boleh ditukar-tukar. Jadi pertama adalah tentukan tujuan, kemudian direncanakan, dilaksanakan, gitu ya. Ya Bu. Ya, oke. Setelah itu dibuatkan laporan secara benar dan yang terakhir dievaluasi. Oke. Baik. Kemudian di dalam membangun suatu lingkungan yang akuntabel itu harus ada 9 aspek. Ya, ini termasuk juga merupakan indikator dari akuntabilitas. Apa semua itu? Ada 9 ya. Jadi saya minta satu orang menyebutkan satu. Saya minta satu orang menyebutkan satu. Kepemimpinan. Ya, oke, Pak Ramlan kepemimpinan. Satu-satu ya, saya tunjuk ya. Oke, Ibu Siti Sarmiati. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Pak Afandi. Pak Afandi. Pak Afandi. Misi organisasi. Misi organisasi. Ya. Ya. Saya tidak tahu ada tidak ini. Oke, Ibu Komang. 4. Kepemimpinan, Ibu. Sudah, kepemimpinan sudah tadi. Integritas, Ibu. Integritas. Pak Agus, sudah ada suara, Pak? Pak Agus? Pak Agus sama sekali tidak dengar. Ibu Rostianti? Diaktifkan suaranya dulu, aktifkan. Coba buka suaranya Ibu. Coba Ibu buka dulu. Sudah bisa belum? Pak Agus juga. Dari tadi tidak bisa, Pak. Memang tidak bisa jaringannya ini. Atau alatnya. Masih belum bisa, Ibu? Belum bisa ya, Ibu Rostianti. Belum kedengaran. Pak Agus? Dia malah tidak dengar kita juga, Pak Agus itu. Aktifkan Pak Agus suaranya. Ini Pak ada chatnya, dia tidak dengar, Pak. Dia tidak dengar suara sedikit pun. Pak Agus, bagaimana Pak? Sudah dengar? Pak Agus dengar suara saya? Pak Agus? Tidak dengar kan? Tidak dengar? Oke, Ibu Asniwar. Sudah ada kepemimpinan. Transparansi. Oke, transparansi. Oke, Pak Dwi. Netral atau netralitas? Oke, Ibu Niwayan. Bu Rostianti boleh menulis di mana? Di chat. Partisipatif, Bu. Partisipatif. Oke. Oke. Ibu siapa namanya? Rostianti ya, keadilan. Oke. Pak, ini belum Pak Agus? Loh, Pak Agus. Kalau Ibu Rostianti dengar suara saya tapi tidak ada suara ya. Pak Agus sama sekali dia tidak dengar suara saya. Ya, ternyata suara saya ini memang tidak menyenangkan untuk didengar gitu ya, sampai terus mikrofonnya Pak ini juga ngadat itu.
Oke, Pak Agus, selamat mencoba mentes-tes itunya. Oke, masih ada lagi yang belum disebutkan? Ya. Tanggung jawab. Netral, Bu, netral. Netral sudah. Kepemimpinan, tanggung Keseimbangan, jawab. Bu. Keseimbangan. Baru? Kejelasan. 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 Apa lagi? Kepercayaan. Kepercayaan. Keadilan. Oke, Konsisten, keadilan Bu. sudah. Konsisten. Oke. Oke, baik. Jadi itu nilai-nilai gitu ya. Nanti Bapak Ibu pasti sudah paham. Kayaknya mungkin sudah didapat juga di depan-depan gitu ya. Oke. Baik, itu sekilas ya, sekilas pemahaman Bapak Ibu tentang akuntabilitas. Oke, sekarang saya minta Bapak Ibu mencontohkan aplikasi atau implementasi dari nilai-nilai akuntabilitas dalam kegiatan Bapak Ibu. Ya, jadi yang di puskesmas contoh gitu ya. Jadi nanti ini raise hand ini. Ini harus kerelaan hati ya. Tidak apa-apa siang-siang raise hand kan tidak ada tetangganya gitu ya. Jangan malu-malu. Kalau sebelahnya banyak orang mau raise hand tidak enak gitu kan. Tapi kalau ini kan ada teman sebelah, jadi tidak apa-apa raise hand ya. Oke, silakan raise hand Ibu Rostianti, karena bisa dengar suara saya, mungkin Ibu bisa jawab di chat ya. Oke, yang pertama raise hand tadi Ibu Siti Sarmiati. Kan Ibu Siti. Ya. Ya. Ini satu-satu Ibu, anunya satu-satu contohnya. Terserah Ibu, mau banyak lebih bagus gitu ya. Untuk nilai tanggung jawab seperti contoh ininya pelaksanaannya, misalnya menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas yang diberikan secara tuntas. Jadi tidak mengerjakan pekerjaan setengah-setengah. Kemudian kalau dari nilai jujur itu bisa dilihat dengan memberikan laporan kinerja, tetapi disertai dengan bukti nyata dari hasil dan proses yang dilakukan. Oke, baik, terima kasih Ibu Sarmiati Sang. Selanjutnya Pak Dwi. Ya, nanti diborong Ibu Siti semua ya. Jangan. Oke, silakan Pak Dwi ya. Oke, silakan Pak Dwi. Kalau saya nilai aspek keadilan, kita harus melayani masyarakat secara adil tanpa pilih kasih. Terima kasih. Jadi tidak membeda-bedakan ya. Siapa saja dilayani gitu, orang kaya, orang miskin, laki-laki, perempuan. Oke, baik. Selanjutnya Ibu Niwaya. Iya Bu, kalau saya disiplin, kalau saya ambil disiplin karena di sekolah, misalnya kita sebagai seorang guru harus hadir tepat waktu dan pulang sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Oke. Baik, jadi merupakan tanggung jawab Ibu untuk hadir di sekolah gitu ya. Tapi ini kan Bu, daring sekolah, tidak? Tidak Bu, maksudnya waktu masih mengabdi Bu, masih tatap muka. Oke, masih tatap muka ya. Kalau sekarang tidak ada kehadiran lagi? Hadir Bu. Ya, tetap kan ya, meskipun dari luring kan tetap ada, iya, sama seperti kita juga ada ya. Ada tetap pertanggungjawaban bahwa kita membuat laporan apa yang kita kerjakan tiap hari gitu. Tetap ada ya, meskipun secara biasanya membuat jurnal Bu. Iya, oke, begitu kan, Mbak tetap. Oke, baik. Yang lain? Yang lain? Pak Afandi kayaknya sudah. Ya, oke, Pak Afandi ya. Kalau saya Bu, orientasi publik, nilai orientasi publik, contohnya mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pak Ibu Nikomang, Ibu Komang, Nikomang terus, Komang ya. Saya terima kasih Ibu. Menurut saya yang contoh nilai-nilai, saya ambil nilai ketuhanan Bu.
Contohnya setiap Loh, membuka. Tunggu dulu, di akuntabilitas ada ketuhanan tadi tidak ada kayaknya. Di akuntabilitas Bu ya, bertanggung jawab Bu. Bertanggung jawab misalnya diberikan tugas tambahan sama kepala sekolah, kita menjalankan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab Bu. Kemudian disiplin Bu. Kita harus disiplin hadir sesuai dengan kesepakatan rapat di sekolah. Misalnya jam 8 harus sebelum jam 8 sudah di sekolah, seperti itu Bu. Kemudian nilai jujur. Kita harus jujur, tidak boleh merekayasa. Misalnya sekarang luring Bu, kan biasa kita harus dari rumah ke rumah. Jangan nanti di sekolah kita, Pak, saya mau turun luring. Ternyata tidak ke rumah siswa, tapi barangkali rumah kemana. Sendiri. Ya. Atau ke seperti mall, itu, ya. Bu. Ya. Ya, sekian Bu, terima kasih. Ya, oke. Ya, luring Bu, ke rumah-rumah Bu, dibentuk kelompok begitu. Iya, ke rumah-rumah, ternyata ke rumah sendiri, itu pulang maksudnya tidur gitu ya. Oke. Ya, siap, baik, terima kasih Ibu Komang. Selanjutnya Ibu Asniwar. Kalau saya Bu, transparansi. Kalau di sekolah itu mengenai penggunaan dana BOS, seorang pimpinan harus transparan dengan penggunaan dana. Sedianya dipajang dana, ditempel di mading berapa dana yang diterima dari sekolah itu, terus penggunaannya untuk apa saja, biar agar masyarakat tahu sekolah ini berapa dana yang diterima setiap tahunnya. Kemudian integritas Bu, seorang guru harus berintegritas dalam melaksanakan tugasnya. Misalnya seorang guru yang sudah sertifikasi, tidak boleh dilarang malas hadir karena ada kejadian seperti yang terjadi Bu, sudah sertifikasi tapi masih malas hadir, tapi isi absen isi full, terimanya full, padahal kenyataannya tidak. Seperti itu Bu. Ya, oke. Itu contoh penerapan akuntabilitas. Yang saya mau tanya, yang Ibu sudah implementasikan ya. Yang Ibu sudah lakukan gitu. Contoh yang Ibu sudah lakukan. Oke, silakan. Bertanggung jawab Bu. Ya, contohnya di kegiatan tugas yang diberikan. Misalnya sekarang kan saya memegang kelas 2. Jadi selama memegang kemarin Bu, ada urusan juga pengurusan ini berkas, jadi saya harus profesional, mengutamakan kewajiban saya, kewajiban kerja daripada kepentingan pribadi Bu. Oke, itu. Baik, terima kasih. Pak Agus, sudah dengar suara saya? Sudah Bu, sudah. Ya, sudah. Alhamdulillah akhirnya. Tinggal Ibu Rostianti ini ya, yang masih harap-harap cemas ini ya. Oke, silakan Pak Agus sebagai pendatang baru. Contoh yang Bapak sudah implementasikan mengenai nilai akuntabilitas ini di dalam kegiatan Bapak sebagai guru olahraga ya. Silakan. Nilai mana yang Bapak sudah terapkan? Kan ngetes Pak, tes mic-nya ya. Ya, seperti apa? Bagaimana? Kalau di sekolah saya bertanggung jawab kepada anak didik saya, Pak, Bu. Bertanggung jawab dalam arti peduli kepada anak didik saya tentang pendidikannya mereka. Itu sih kalau dari saya, Bu. Ya, oke. Kalau Pak Afandi? Ibu Rostianti boleh juga lewat chat ya. Ibu Rostianti boleh chat. Silakan tuliskan. Oke, Pak Afandi.
Ya, kalau saya Bu, nilai yang saya contoh yang sudah saya terapkan ini nilai tanggung jawab. Seperti misalnya ada tugas yang diberikan oleh pimpinan, dalam hal ini kepala sekolah, misalnya jadwal piket. Karena biasanya kalau di sekolah itu ada diterapkan jadwal piket. Maksudnya jadwal-jadwal yang diberikan kepada kita yang hadir untuk datang terus memberikan motivasi kepada peserta didik. Itu Bu. Oke. Baik, itu piket itu berarti tidak masuk kelas ya? Tidak Bu. Dia misalnya kalau jadwal piket itu Bu, misalnya yang setiap hari dijadwalkan untuk datang cepat, terus memberikan Bu, misalnya mengawasi anak-anak yang sudah hadir di sekolah. Oke, berarti urusannya secara menyeluruh Pak ya. Oke, bukan hanya satu kelas tapi sekolah. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Ramlan. Baik Bu, yang pertama tanggung jawab, melakukan tanggung jawab secara tuntas dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanatkan. Konsistensi melakukan tindakan yang telah disepakati. Kemudian transparansi, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri. Sekian Bu. Iya. Oke, terima kasih Pak Ramlan. Ini ada Ibu Rostianti. Konsistensi dalam melakukan sesuatu yang menjadi aturan dan kesepakatan. Contohnya apa Ibu? Ini kan terjemahannya dari konsistensi ya. Jadi konsisten dalam melakukan sesuatu yang menjadi aturan dan kesepakatan. Yang bagaimana itu contohnya? Ya, oke. Silakan dituliskan, nanti saya bacakan untuk teman-teman gitu ya. Jadi ternyata sebenarnya selama ini Bapak Ibu sudah mengimplementasikan nilai-nilai itu ya, meskipun waktu itu belum tahu, oh ternyata ini akuntabilitas. Ya, ternyata ini adalah akuntabilitas. Jadi sebenarnya sudah semua gitu ya. Dan mudah-mudahan selanjutnya sampai nanti Bapak Ibu menerapkan itu, bahkan lebih gitu, karena sudah didapat ilmunya di pelatihan ini. Oke, baik. Selanjutnya itu gambaran sekilas tentang pemahaman akuntabilitas oleh Bapak Ibu. Selanjutnya saya ingin bagaimana nasionalisme, pemahaman nasionalisme yang Bapak Ibu sudah dapat di dalam MOOC. Ya, oke. Nasionalisme. 1 menit saya kasih waktu untuk mengingat kembali. Kita sudah dibaca berapa puluh tahun yang lalu itu MOOC ya, kayaknya kan sudah lama sekali gitu ya, padahal belum 1 bulan itu kayaknya, atau baru 1 bulan yang lalu gitu. Jangankan 1 bulan yang lalu Bu, saya baca aja saya lupa gitu ya. Itulah, saya juga begitu, saya habis baca nih, apa lagi yang saya baca tadi, lupa. Ya, oke. Oke, 1 menit. Kemudian seperti biasa, sebenarnya lebih bagus angkat tangan sebenarnya, raise hand gitu. Oke ya, ini konsistensi menurut Ibu Rostianti. Yang dilakukan adalah masuk kelas dengan tepat waktu tanpa menunda-nunda gitu ya. Jadi harus jam 7 ya jam 7, setengah 8 gitu ya, konsisten bahwa karena itu aturan yang sudah dibuat bersama, sudah menjadi ketentuan. Oke. Oke, yang raise hand sudah ada, ini Ibu Siti Sarmiati. Silakan Ibu Siti dulu. Ya. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Dari pelajaran MOOC kemarin yang saya pelajari tentang nasionalisme itu adalah suatu sikap atau kemampuan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan.
Kemudian peran kita sebagai ASN dalam mewujudkan nasionalisme tersebut itu yang pertama itu sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua itu ASN sebagai pelayan publik, kemudian ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam nasionalisme itu, ada beberapa nilai yang terkandung dalam nasionalisme itu bisa dilihat dalam sila-sila dari Pancasila, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk nilai ketuhanan itu hal-hal yang bisa diterapkan dalam di lingkungan tugas kita sehari-hari, misalnya sebelum kita melakukan pekerjaan, kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Atau ketika misalnya kita bertemu dengan rekan kerja, baik itu di luar atau di dalam puskesmas, sebaiknya mengucapkan salam. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Silakan melengkapi lagi, Ibu Komang. Siap. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Yang saya pelajarin kemarin di MOOC yaitu tentang nasionalisme. Nasionalisme itu ialah cinta kepada tanah air. Kemudian ada beberapa hal-hal yang mendorong munculnya nasionalisme itu, Bu. Yang pertama adanya penjajahan di masa lalu, kemudian adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan. Kemudian yang ketiga adanya ikatan rasa senasib. Kemudian karena kita merasa sadar sebagai bertempat tinggal di negara atau suatu wilayah, Ibu. Kemudian ada 4 prinsip-prinsip nasionalisme, Bu. Hasrat untuk yang pertama hasrat untuk mencapai kesatuan. Yang kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Dan yang ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian. Dan yang terakhir, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Sebagai ASN, harusnya kita senantiasa taat dan menjalankan nilai-nilai Pancasila dan mengaktualisasikannya di tempat kita kerja masing-masing. Seperti itu, Bu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Komang. Selanjutnya Ibu Asniwar menambahkan lagi. Nasionalisme itu, Bu, cinta pada tanah air, ras, bahasa, sejarah, sejarah budaya bersama. Nasionalisme juga suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri. Itu. Ya, oke, baik. Terima kasih Ibu Asniwar. Selanjutnya menambahkan lagi Pak Afandi. Ya, baik, saya akan tambahkan sedikit, Bu. Nasionalisme itu sendiri ialah suatu sikap atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan budaya. Ciri-ciri dari nasionalisme itu sendiri adalah satu, adanya sebuah kesatuan dan persatuan suatu bangsa. Dan yang kedua adalah adanya sebuah organisasi yang memiliki bentuk modern dan memiliki sifat rasional. Dan yang ketiga adalah adanya sebuah perjuangan yang dimiliki sifat yang dilakukan dan memiliki sifat nasional. Dan yang keempat adalah bertujuan mendirikan dan memerdekakan sebuah negara yang merdeka dan menjadikan kekuasaan yang berada di tangan para rakyat. Terus yang kelima adalah nasionalisme lebih mementingkan pikiran sehingga
pendidikan berperan penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Itu saya barangkali, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Afandi. Masih Ibu Komang ini? Masih raise hand? Silahkan menambahkan, Bu Komang. Tidak, sudah Bu, maaf. Saya lupa. Ya, oke. Silakan Ibu Wayan Lastiniati. Ya. Terima kasih Bu. Kalau menurut saya nasionalisme adalah sifat yang harus ditanamkan semua warga negara Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan, karena kita jauh belajar dari para pahlawan kita yang bersifat nasionalisme, bagaimana kita menanamkan itu di dalam pekerjaan kita sehari-hari sebagai ASN, bertanggung jawab kepada nusa dan bangsa, walaupun posisi kita barangkali di mana ditempatkan, untuk memajukan bangsa. Partisipasi kita sebagai warga negara untuk saat ini tidak seperti dulu lagi harus mengangkat senjata, tetapi kita lebih bagaimana kita mendisiplinkan diri, bersikap jujur, agar rasa nasionalisme atau patriot kita di dalam diri itu muncul. Begitu Bu, menurut saya. Ya, oke, baik. Terima kasih Ibu Wayan. Jadi ini ada dari Ibu Rostianti, ya. Nasionalisme adalah cinta tanah air yang tumbuh secara alami sekaligus menghargai bangsa lain. Syarat untuk mencintai tanah air yaitu mengenali. Oke. Ibu Rostianti sudah kenal dengan mengenali ini, sudah kenal dengan Indonesia, Ibu? Sudah? Ya, oke, berarti sudah ya. Apa yang Ibu tahu tentang Indonesia? Nah, Ibu tulis dulu, jadi enak saya ya kalau sama Ibu Rostianti bisa tertunda Pak. Jadi silahkan Ibu tulis dulu, kemudian nanti saya yang membacakan. Oke, silakan menambahkan sedikit Pak Agus tentang nasionalisme supaya ngetes Bapak punya mic ya, jangan ngadat-ngadat. Oke. Tes, Ibu. Ya, oke. Baik, nasionalisme yang saya ketahui itu merupakan sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan bangsa. Itu saja sih yang saya tahu. Oke. Baik, sekarang gitu ya. Jadi rasa nasionalisme, cinta tanah air itu tumbuh gitu ya. Kalau zaman dulu itu karena ternyata kita ini sama-sama negara terjajah. Ternyata kita ini bla bla bla, akhirnya tumbuh rasa kebangsaan itu ya. Kemudian bagaimana dia karena rasa kebangsaan itu dia cinta tanah air, bagaimana dia bela mati-matian sehingga akhirnya kita bisa merdeka karena rasa cinta tanah air tadi. Dia merasa kita satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air gitu ya, Indonesia. Oke, kalau sekarang bagaimana Bapak Ibu? Kapan Bapak Ibu rasa nasionalismenya itu tumbuh? Apa yang memicu sampai rasa nasionalisme itu tumbuh? Oke, silakan dijawab dengan raise hand gitu ya. Oke. Kapan rasa? Oke. Satu ya, ada Ibu Sarmiati yang raise hand. Siapa lagi yang menyusul? Ayo jangan mengantuk ya. Di sini bukan waktunya ini. Ini lagi segar-segarnya ini ya. Semangat sekali, baru habis mandi, makan siang ya, terus minum es teh itu ya, yang gelasnya sampai embun-embun itu kan. Oh, itu luar biasa. Soalnya kalau lagi puasa begini gitu ya, lihat es teh itu rupa enak sekali gitu kalau siang-siang begini. Padahal kalau enggak puasa biasa-biasa saja itu ya, tapi kalau lagi puasa begini, aduh luar biasa itu. Itu lihat keset saja kayaknya seperti makanan. Oke, saking kelaparannya ya. Tumbuh gitu ya.
Kalau dari saya, Ibu, karena kita sudah tidak hidup dalam kondisi seperti zaman dulu kala waktu nenek moyang kita berperang untuk memperebutkan kemerdekaan. Jadi rasa nasionalisme itu muncul ketika kita mengingat bahwa kemerdekaan ini bukan hanya pemberian. Jadi kemerdekaan ini diperoleh atas kerja keras dari para pahlawan-pahlawan terdahulu kita yang diperjuangkan selama beratus-ratus tahun lamanya. Jadi kalau mungkin di saat sekarang ini mungkin banyak yang sudah tidak sudah tidak merasakan bagaimana perjuangan para pendahulu kita dalam merebut kemerdekaan. Tapi dari situ, dari sejarah dengan adanya sejarah, kita dapat menumbuhkan rasa nasionalisme itu kembali dengan mengingat apa yang para pejuang kita telah lakukan untuk memperoleh kemerdekaan ini. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Siti Sarmiati. Ini dari Ibu Rostianti ini ya. Rasa nasionalisme kita tumbuh ketika ada tradisi atau kesenian yang kita miliki diakui oleh negara lain. Contohnya seperti angklung yang diakui oleh negara Malaysia. Maksudnya? Diakui oleh negara Malaysia. Ya. Oke, jadi itu jawabannya tertunda gitu ya. Oke. Ada yang lain? Bagaimana rasa nasionalismenya tumbuh? Ya. Tunggu ya, ada. Ya, maaf, beginilah kalau hidup sendiri ya. Jadi ada tamu juga, tidak ada yang buka pintu. Oke, lanjut. Ya, Ibu Rostianti mengklarifikasi ini. Maksudnya diakui oleh negara Malaysia. Contohnya seperti angklung yang diakui oleh negara Malaysia. Jadi kenapa diakui Malaysia? Kemudian bagaimana kita gitu ya. Oke, Ibu Niwayan Lastiniati, silahkan. Terima kasih Ibu. Ya. Kalau menurut saya rasa nasionalisme itu tumbuh pada saat bagaimana kita mengetahui tanggung jawab kita sebagai warga negara, yaitu kalau saya sebagai seorang guru pada saat di sekolah ikut berpartisipasi dan ikut dalam upacara bendera, dan di saat di dalam kelas mengajarkan pendidikan PKN atau kewarganegaraan, menanamkan nilai-nilai kepada anak didik tentang sejarah perjuangan bangsa, bagaimana para pahlawan kita memperjuangkan bangsa sampai meraih kemerdekaan. Kemudian rasa nasional itu tumbuh, bagaimana kita di saat kita merasa bangga Bu, karena pada sampai saat ini kita masih diberi kebebasan untuk meraih pendidikan, untuk mendapatkan pendidikan, tidak seperti pada zaman dahulu.
untuk meraih pendidikan itu luar biasa sulitnya. Terima kasih, Bu. Oke, baik, terima kasih. Aduh, saya ini rasa nasionalisme saya tumbuh itu waktu Bapak Ibu mungkin belum lahir ya, waktu Susi Susanti gitu ya, berlaga di Olimpiade dan kemudian dapat medali emas. Itu bukan hanya dia yang bangga, saya juga bangga sekali saya. Waduh, ini Indonesia ya, saya bangga sekali ini Indonesia gitu. Kemudian waktu sepak bola, mungkin Bapak Ibu juga belum lahir gitu ya. Di Istora, misalnya Malaysia dengan Indonesia, kemudian mereka memekikkan dengan lagu-lagu ya, Garuda di dadaku. Mungkin Bapak kalau sudah lahir masih kecil ya, jadi tidak tahu pengalaman itu. Itu luar biasa sekali gitu. Jadi ini saya ceritakan bagaimana rasa. Kemudian saat upacara 17 Agustus gitu ya, dan itu upacara di kantor bupati atau di gubernur itu saja sudah suasananya beda gitu, lain. Apalagi ketika di Istana Negara. Saya pernah mengalami ikut itu ya upacara bendera 17 Agustus di Istana Merdeka gitu. Itu sensasinya beda sekali. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa berkesempatan ikut ya upacara di Istana Negara gitu ya dengan presiden. Itu luar biasa sekali sensasinya. Jadi betul-betul bagaimana rasa cinta tanah air itu tumbuh di situ. Dan kemudian juga seperti Ibu Rostianti bilang kita harus mengenal gitu ya. Jadi bagaimana juga kita akan kenal Indonesia itu kalau dapat hadiah yang gratis-gratis itu rebutan gitu ya. Pokoknya itu di Istana Negara luar biasa. Jadi kalau sudah punya pengalaman di sana bahwa kita itu akan dapat bingkisan gitu ya, gratis itu dalam satu-satu tas. Gitu. Itu rebutan itu seperti aduh memang orang-orang kaya juga Pak yang turun dari mobil gitu tetap juga ikut rebutan namanya barang gratis. Itulah Indonesia. Jadi itulah Indonesiaku gitu. Saya bangga dengan itu meskipun agak malu-malu sedikit gitu ya. Kenapa sih kalau tidak dapat juga bisa beli juga gitu ya. Tapi mungkin karena gratisannya itu ya sampai rebutan gitu. Hal-hal yang kadang-kadang memalukan tapi itulah Indonesiaku. Jadi kemudian hal-hal yang begitu itu yang membuat, aduh saya bangga menjadi orang Indonesia. Kemudian kalau hal-hal yang memalukan gitu ya, seperti yang banyak sekali di apa namanya, yang membuat kita bagaimana ya, gitu kita sadar dan bisa, makanya kita akan memperbaiki itu, gitu ya, supaya yang diejek-ejek oleh bangsa atau negara lain itu akhirnya akan stop gitu ya, tapi dengan suatu tindakan yang cerdas dari kita dengan menghilangkan itu semua gitu. Ada Dita juga tampil di situ itu. Ada memang. Kau Mbak Intip siapa Dita? Ada Pak Dwi di sini, ada Pak Agus Tawakal. Saya carikan kau, kurang mencari. Yang mana? Yang kalau orang mau juga ya. Oke, baik. Ada yang Mbak Intip di belakang sana gitu. Jadi saya perkenalkan dulu bapak-bapak yang masih bujang-bujang ini gitu ya. Ada Dita di sana di belakangnya Pak Mukmin itu. Baik, jadi itu ya rasa nasionalisme kita tumbuh itu dengan apa namanya dengan peristiwa-peristiwa yang begitu. Oke, baik Bapak Ibu, apa yang sampai di sini ada pertanyaan atau pernyataan? Halo? Oke. Baik, sekali lagi saya minta maaf ya ada gangguan sedikit. Mungkin ada yang mau bertanya tentang apa tugas-tugas ya yang di LMS, silahkan disiapkan dulu. Minta maaf sebentar. Mainkan Ibu Asniwar. Satu kelompok orang. Kaki sudah kepala.
Oke, ada pertanyaan mengenai tugas-tugas yang saya berikan di LMS? Ada atau sudah jelas? Kalau sudah jelas. Ada, Bu. Ya, silakan Ibu Sarmiati. Terima kasih, Bu, untuk tugas individual yang membuat learning journal itu berarti yang dibahas dalam podcast tersebut itu adalah pengalaman belajar harian terkait substansi agenda 2 ini, Bu, ya? Iya, pelajaran hari ini. Iya. Apa yang didapat hari ini? Oke, iya. Maksimal 3 menit ya, maksimal 3 menit rekamannya. Maksimal 3 menit. Maksimal 3 menit. Oke, diingat 3 menit, jangan sampai ada yang 5 menit atau 15 menit. 3 menit saja. 3 menit. Ya. Kalau mengenai prosesnya, Bu, seperti apa itu? Maksudnya proses apanya? Proses belajarnya ini, mau kan itu sinkronus ataupun asinkronus kan ya? Bagaimanakah prosesnya? Banyak gangguan karena jaringan, gitu ya? Gitu, proses bagaimana kita belajar di sini? Kita dengan brainstorming, tanya jawab atau apa? Oke. Masih ada? Tugas individu kalau nggak salah 2 ya? Iya, Bu. Tugas individu ada 2. Ibu coba buka linknya, bisa terbuka tidak? Itu yang pertama kan mengidentifikasi nilai di dalam link. Bisa dibuka nggak linknya itu? Bisa, Ibu. Yang video? Oke. Video. Iya, video bisa ya? Oke. Karena kadang linknya sudah hilang ya, sudah hilang videonya, sudah ganti. Oke, berarti aman itu. Di dalam video itu nanti kan diisikannya dalam tabel ya. Dalam tabel itu. Dalam tabel itu ada nama video, kemudian ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Itu bukan dicentang ya, bukan dicentang, bukan dicontreng, tapi diisikan indikatornya. Ya, indikator apa yang dia aktualisasikan dalam video itu. Kalau akuntabilitasnya yang mana, nasionalismenya yang mana ya, yang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan atau keadilan. Kemudian kalau etika publik yang mana nilainya, indikatornya ya. Jadi yang ditulis di bawah itu indikatornya, bukan dicontreng ya, bukan dicontreng bahwa dia mengaktualisasikan akuntabilitas, nasionalisme, tapi yang mana. Supaya nanti Bapak Ibu semakin ini ya, maksudnya keterkaitan kegiatan dengan nilai-nilai dasar itu. Itu ya, jadi bukan cuma contreng tapi indikatornya. Itu untuk tugas individu yang kedua ya, yang kedua. Atau yang pertama. Jadi ditulis juga, diberikan juga kolom Ibu khusus untuk menulis kira-kira di adegan mana yang menunjukkan misalnya dia nasionalisme seperti itu. Ya, jadi penjelasannya kan dia kenapa sampai Ibu bilang itu dia menerapkan nilai kemanusiaan misalnya karena dia begini gitu ya, supaya iya betul itu. Penjelasannya ada. Nanti Ibu kan supaya terbiasa ya, nanti ketika aktualisasi begitu juga dalam menguraikan saya mengimplementasikan nilai apa itu di kegiatan apa yang saya lakukan adalah apa gitu ya. Itu sama seperti itu, sama itu identifikasi itu. Kira-kira begitu itu nanti aktualisasi. Jadi ini mulai pemanasan dari sini. Oke, dari itu tugas individu. Oke ya, jadi untuk MP3 itu 3 menit maksimal. Kemudian yang tugas yang pertama itu identifikasi, nanti diuploadnya dalam bentuk PDF. PDF ya, bukan Word. Yang ngirimnya dalam bentuk Word tidak dinilai. Jadi ketelitian itu sangat perlu gitu ya. Jadi kehati-hatian karena ketika Ibu sudah upload tidak bisa diedit. Tidak bisa diedit ya. Jadi saya minta semua PDF. Oke, jadi begitu Bapak Ibu.
Oke, kemudian ada tugas kelompok. Kalau tidak salah ada tugas kelompok juga. Ya, jelas kalau tugas kelompok jelas? Maaf Bu, untuk tugas kelompok yang poin B, buatlah langkah-langkah untuk merealisasikan kondisi yang diharapkan itu dibuat dalam bentuk tabel atau narasi, Bu. Langkah-langkah berarti dinarasikan dan dia poin-poin gitu ya. Jadi pertama apa gitu kan, narasi tapi ya poin-poin gitu. Boleh Ibu bikinkan tabel gitu ya, mungkin lebih memperjelas dari apa namanya yang diharapkan itu apa, kemudian di sebelahnya adalah langkah-langkahnya. Itu lebih bagus juga gitu. Terserah saja, tapi yang penting memudahkan orang membaca, paham gitu, bukan membingungkan. Gitu. Jadi itu untuk tugas kelompoknya. Jadi tugas kelompok, tugas individu tidak ada yang susah di situ ya, semua mudah gitu. Yang baru besok kan kita libur ya, kita kan asinkronus besok ya kan, angkatan ya besok asinkronus. Nanti kan ketemu lagi Sabtu, berarti yang tugas hari Jumat ada yang ditanyakan. Jumat kalau tidak salah individu saja, Jumat kalau tidak salah. Maaf Bu. Pada salah individu saja. Iya. Maaf Bu, untuk yang tugas individunya untuk hari Jumat itu kan tentang tupoksi. Ya, tupoksi. Ya. Apakah semua tupoksi yang kita lakukan itu dibuat atau pilih salah satunya saja? Satu saja. Ya, satu. Jadi kegiatannya apa, langkah-langkahnya apa, kemudian nilai-nilai yang terimplementasi apa. Kalau tidak salah begitu permintaan saya. Yaitu ya, hampir sama seperti yang dari video, cuma ini pelakunya ibu gitu ya. Pelakunya adalah bapak dan ibu gitu. Jadi apa yang bapak ibu lakukan di situ dan nilai apa yang terimplementasi di situ. Ini yang tidak paham cuma Ibu Sarmiati atau mewakili kelompok ini Bu Sarmiati? Yang lain? Mewakili sudah Bu. Mewakili ya, mewakili sudah. Oh berarti yang lain cuma ngikut saja ya. Nanti kalau tidak jelas tanya Ibu Sarmiati lagi. Jadi kalau ada apa-apa berarti yang salah Ibu Sarmiati ini kayaknya begitu ini. Oke. Boleh dijelaskan maksudnya masukkan dalam matriks? Ada enggak matriks saya kasih? Di bahan tayang. Ada enggak matriksnya? Oke, saya lihat dulu. Ini kayaknya ya matriks. Ada enggak Bu kayaknya ada ini di LMS ini di PowerPoint saya. Kayaknya ada di PowerPoint saya ini. Karena ini saya buka di bahan tayang saya untuk angkatan 78. Ada ini. Kalau tidak ada silakan difoto saja ini. Ya, kalau ragu-ragu ya, tapi setahu saya ada ini. Jadi contoh satu kegiatan, apa nama kegiatan, kemudian tahap-tahapannya apa,
outputnya apa, kemudian nilai dasar yang teraktualisasi, bukan akuntabilitas ya, tapi akuntabilitas dalam kurungnya apa gitu. Nah, jadi misalnya nasionalisme kemanusiaan, jadi kegiatan yang mana itu di nasionalisme kemanusiaan itu ya. Oke, jadi ini. Baik, saya rasa kalau ada yang tidak jelas, kurang jelas, Bapak Ibu boleh WA ke saya gitu ya. Yang mana yang kurang jelas, nomor WA saya 0853 2956 6608. Maaf Ibu, 0853 2956 6608. Ya. Oke. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan dan sudah jelas mengenai tugas-tugas, saya akhiri pertemuan sampai di sini. Saya minta Bapak Ibu membaca lagi modul dari etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi ya, supaya diskusi kita nanti hari Sabtu itu semakin panas gitu ya, semakin panas dari hari ini, karena hari Sabtu itu kalau tidak salah saya pindahkan ke pagi, kalau tidak salah di jam 7.30 ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah modalnya banyak, jadi kita diskusinya rame gitu ya, supaya jangan kedinginan lagi, masih 7:30 gitu ya, atau belum bangun lagi, belum menyatu nyawa dengan jiwa raga karena subuhnya tadi ya, tidak tidur lagi dari subuh, atau baru habis sholat subuh tidur lagi ya, itu yang bikin kacau itu ya. Oke, baik Bapak Ibu, akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Akhirnya saya mohon maaf atas segala kekurangan, baik dalam kata-kata maupun dalam penyajian, dan saya sangat berterima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Ibu Rostianti mungkin segera diperbaiki perangkatnya ya, supaya kita tidak ini tapi langsung bicara. Oke, baik Bapak Ibu, akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan Om Santi 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 Om. Siapa ini? Ibu Emi? Ibu Emi atau siapa ini? Siapa ini? Bu Emi? Iya, Bu. Iya, saya, Bu. Oke. Ibu, saya keluar duluan ya. Saya keluar duluan. Iya, Bu. Selamat bermasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, makasih semua. Saya duluan. Ya, hati-hati, Bu. Ya, teman-teman yang mau live juga silakan live saja. Besok kita sinkronus ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Besok. Ya, oke. Selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Oh, ada berapa tadi? 2 kelompok. 2 kelompok. Satu tadi ini. Ibu Rostianti ya, diatur kembali tuh audionya. Oh, ada Pak Kasup. Siap, ada Bu. Hai, kentar suaranya Pak Kasup, di kopi betul suara ini. Iya, kentara di kuning. Di hotel atau di kantor, di mana ini Pak? Biasa di hotel, Bu. Oh, di hotel. Ada teman-teman di hotel? Panitia? Ada Pak Fahrul di sini. Marjo. Ibu Emi di hatimu, salah jawaban tadi. Oh iya, ada Bu Isma dan sudah. Hatimu, Bu Emi. Ada di hati. Masa dia tidak lihat? Bagaimana dia tidak lihat di hati? Padahal sudah di hati. Lihat di hati. Sama gitu ya. Ibu Is di mana Ibu Is ini? Di hatimu juga sayang. Alhamdulillah ya Allah.
Berkah. Berkah Ramadan. Ramadan itu toh. Tidak kemana-mana, di sini saja. Ya. Ibu Emi ke hotel lagi, Bu Emi? Pak Kasum, mana kita bilang mau terakhir buka puasa, Marai? Bagaimana? Hari ini kayaknya masih belum Pak Kasum, belum merapat ke hotel. Cuma ada Reza yang mau ke hotel itu kata Pak. Oh iya. Katanya Fahrun itu dia mau cara apa? Ayo Bu, kita makan. Ayo Bu, makan nasi campur di mall. Kok dong, kasihan. Godaan ini. Pak Fahrul juga saya kalau saya terakhir ke Un. Berdua saja tapi dengan Un. Begitu ya? Bolehlah. Cuma Un leh. Tak usah kasih tahu Pak Kasum. Tak usah kasih tahu rahasia kita dua. Cuma Un leh. Rahasia kita berdua. Jangan dulu. Tutup sudah. Terus semua check out nih. Ada lagi kelas lagi nih. Ada ke angkatan berapa lagi? Angkatan 22 ya? 22. Iya. Pak Rahmadin berarti pengawasnya. Oh, lain-lain pengawasnya ini ya? Lain-lain. Kalau ini tadi. Pantasan orang dua cari di sini Bu Emi. Cewek semua isinya. Oh. Aduh, pintar memang orang dua panitia ini, ya Allah. Cari yang ini cewek semua, Mas. Kalau di angkatan 76 Pak Fahrul. 77 Didit. Kalau di sini ya. Karena di sini yang banyak cewek, makanya kita kasih Ibu Dita di sini, Dita Handayani. Di 22 baru Pak Rahmadin. Itu kelihatan karena skenario-nya Bisna. Iya. Skenario-nya sudah diatur Bisna. Oh iya. Kalau saya Ibu Is, kalau saya Ibu Is cuma mobile saja. Ya, memantau pengawas. Tapi kenapa di sini terus Pak? Pertanyaan saya. Kenapa di sini terus? Masalahnya saya di 76 tidak bisa masuk, Bu Is. Kenapa? Dari pertama tidak bisa masuk saya, hanya 3 kelas ini yang bisa, 3 angkatan. Saya diblokir mungkin tidak bisa masuk di situ. Ada saingan barangkali di situ Pak, makanya diblokir. Bisa jadi. Maksudnya Bu Emi sudah ditagih dong, enggak lah? Apa gitu?